Legenda Dewa Bintang 2. Chapter 56. Melatih Pasukan 3. Zhou Jin kebingungan dengan sikap yang ditunjukkan oleh Shen Long dan Dao Fang, karena tidak biasanya mereka terlihat kesal seperti itu. Bahkan ekspresi wajah yang mereka tunjukkan benar-benar tidak enak untuk dipandang. Zhou Jin sebenarnya ingin bertanya kepada mereka berdua, namun ia mengurungkan niatnya karena takut pertanyaannya justru akan membuat mereka berdua semakin kesal. Setelah agak jauh dari Xiao Lang dan Xiao Guang, Dao Fang akhirnya menghentikan langkah kakinya, kemudian melepaskan genggaman tangannya pada pergelangan tangan Zhou Jin, lalu mereka berdua berdiri di hadapan Zhou Jin sambil memberikan tatapan tajam, layaknya dua orang petugas keamanan yang ingin menginterogasi pencuri, sementara orang yang ingin mereka interogasi, yaitu Zhou Jin, malah semakin bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Zhou Jin, apa kau tahu kesalahanmu? Tanya Dao Fang. Zhou Jin mengerutkan alisnya, ia semakin bingung dengan pertanyaan Dao Fang. Maaf kakak ketiga, tapi aku sama sekali tidak merasa telah melakukan kesalahan, jawab Zhou Jin. Tidak melakukan kesalahan. Apa kau sadar permintaan yang kau ajukan kepada Tuan adalah masalah besar untuk kita semua? Ujar Shen Long. Masalah besar. Bukankah latihan itu sangat baik untuk kita? Tanya Zhou Jin yang tidak mengerti jalan pikiran mereka berdua. Apa kau bilang? Baik untuk kita. Zhou Jin, sepertinya kau belum mengetahui siapa Tuan kita yang sebenarnya. Apa kau masih ingat siksaan yang kau rasakan saat kami melatihmu? Tanya Dao Fang. Tentu saja aku ingat, itu adalah siksaan terberat yang pernah aku alami selama ini, jawab Zhou Jin. Entah kenapa ia tiba-tiba kesal ketika mengingat kejadian itu, tapi ia juga merasa beruntung, karena berkat siksaan itu, ia sekarang memiliki ketahanan tubuh yang luar biasa. Bagus kalau kau ingat, karena besok kita semua akan mendapatkan siksaan yang jauh lebih menyakitkan dibandingkan dengan siksaan yang dulu kau alami saat latihan bersama kami, ucap Shen Long. Dan perlu untuk kau ketahui, sebenarnya Tuan adalah orang yang sangat kejam, meskipun ia selalu tersenyum dan berbicara dengan lembut, tapi sebenarnya Tuan memiliki sisi gelap yang sangat menakutkan, Dao Fang menambahkan. Benarkah? Tanya Zhou Jin, yang sepertinya tidak yakin dengan perkataan mereka berdua. Bahkan Zhou Jin berpikir jika mereka hanya sedang menakut-nakutinya saja. Shen Long dan Dao Fang menghela nafas panjang bersamaan. Kami mengerti kenapa kau tidak percaya dengan apa yang kami katakan, tapi besok kau akan mengetahui yang sebenarnya, ucap Shen Long. Sudahlah. Sekarang mari kita kembali, jangan sampai Tuan menunggu terlalu lama, ujar Dao Fang, lalu mereka bertiga kembali ke tempat Xiao Lang dan Xiao Guang berada. Setelah rasa lelah di tubuh mereka berkurang, para prajurit kemudian menghampiri Xiao Lang dan 4 jenderal yang telah menunggu mereka sejak tadi. Sesampainya di sana, Xiao Lang langsung mengajak mereka semua untuk makan bersama. Awalnya memang terasa sedikit canggung bagi para prajurit, terutama bangsa hewan suci, karena selama ini mereka belum pernah makan bersama dengan seorang raja, apalagi di tempat latihan seperti sekarang, namun karena mereka juga sudah sangat lapar, akhirnya mereka semua ikut makan bersama. Ketika mereka sedang makan, Zhou Jin seringkali memandangi Xiao Lang yang duduk di sebelah Xiao Guang. Entah kenapa ia masih memikirkan perkataan Shen Long dan Dao Fang, yang mengatakan jika Xiao Lang memiliki sisi gelap yang menakutkan. Namun saat memandangi wajah Xiao Lang yang sangat tenang, Zhou Jin akhirnya percaya jika perkataan kedua kakaknya itu hanyalah omong kosong untuk menakut-nakutinya saja. Zhou Jin, apa kau ingin menanyakan sesuatu? Tanya Xiao Lang, namun tidak melihat ke arah Zhou Jin. Tidak Tuan, aku. Lalu,
Kenapa kau terlihat gelisah dan kau sering kali memandangiku? Jika ada yang ingin kau tanyakan, maka katakan saja, ujar Xiao Lang memotong perkataan Zhou Jin, namun masih belum melihat ke arahnya. Bagaimana Tuan bisa tahu? Padahal dia tidak melihat ke arahku sama sekali, gumam Zhou Jin dalam hatinya. Jadi, apa yang ingin kau katakan? Tanya Xiao Lang. Sebelumnya aku minta maaf jika apa yang akan aku sampaikan nanti akan menyinggung perasaan Tuan, ucap Zhou Jin, yang nampak gugup. Sementara Shen Long dan Dao Fang malah nampak berkeringat dingin, karena sepertinya mereka mengetahui apa yang akan dikatakan oleh Zhou Jin. Sudahlah, katakan saja, ucap Xiao Lang. Menurut kakak kedua dan kakak ketiga, Tuan memiliki sisi gelap yang sangat menakutkan. Mereka juga mengatakan jika Tuan adalah orang yang sangat kejam. Jadi, maafkan aku Tuan. Zhou Jin tidak berani lagi melanjutkan ucapannya. Suasana tiba-tiba saja menjadi hening. Seluruh prajurit mengarahkan pandangan mereka pada Shen Long dan Dao Fang. Para prajurit nampak tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Sementara Shen Long dan Dao Fang hanya bisa menelan ludah, mereka juga tidak menyangka jika Zhou Jin benar-benar menyampaikan apa yang tadi mereka katakan padanya, namun mereka berdua masih berusaha untuk bersikap tenang dan malah berpura-pura tidak mengetahui apa-apa. Dasar bodoh, kenapa dia malah jujur? Ucap Dao Fang dalam hatinya, ia benar-benar kesal dengan Zhou Jin. Jadi, menurut kalian aku ini kejam? Tanya Xiao Lang pada Shen Long dan Dao Fang. Tidak masalah, lagi pula aku tidak terlalu menghiraukannya, ujar Xiao Lang, lalu tersenyum ramah dan melanjutkan makannya. Meski perkataan Xiao Lang terdengar biasa saja dan raut wajahnya nampak tenang, bahkan Xiao Lang masih tersenyum ramah seperti biasanya, namun mereka semua menganggap jika ketenangan itu adalah pertanda sebelum datangnya badai. Dan entah kenapa, senyuman Xiao Lang terlihat sangat mengerikan di mata mereka. Pada akhirnya, suasana makan tersebut kembali menjadi canggung, karena tidak ada seorang pun dari mereka yang berani untuk berbicara. Setelah selesai makan, langsung saja beristirahat, karena besok kita akan melanjutkan latihan lagi, ucap Xiao Lang, yang telah lebih dulu menghabiskan makanannya. Baik Yang Mulia, jawab para prajurit serempak. Setelah itu, Xiao Lang terbang meninggalkan mereka semua dan naik ke salah satu puncak bukit yang mengelilingi tempat latihan mereka. Sesampainya di sana, Xiao Lang langsung merebahkan tubuhnya di atas rumput, sambil memandangi langit malam yang dipenuhi oleh bintang-bintang. Semoga saja, aku bisa menciptakan ketenangan untuk semua orang yang aku sayangi, ucapnya pelan. Tidak lama kemudian, Xiao Guang datang menghampirinya. Tuan, apa Tuan masih memikirkan yang mereka katakan? Tanya Xiao Guang. Hahaha. Untuk apa aku memikirkan hal itu? Lagi pula aku yakin mereka mengatakan semua itu hanya untuk menakut-nakuti Zhou Jin saja, jawab Xiao Lang. Syukurlah kalau Tuan tidak memikirkannya, tapi aku benar-benar minta maaf atas perkataan mereka Tuan. Aku berjanji akan menghukum mereka besok, ucap Xiao Guang. Sudahlah, jangan dianggap serius, jawab Xiao Lang. Tidak bisa Tuan, mereka telah mengatakan sesuatu yang buruk pada Tuan, bagaimanapun juga mereka akan tetap aku hukum. Ujar Xiao Guang. Chapter 57. Melatih pasukan 4. Keesokan harinya. Ketika matahari terbit dan mulai menyinari seluruh daratan dunia Dewa Kuno, seluruh prajurit kerajaan hewan suci telah berkumpul untuk melanjutkan latihan mereka. Meski telah mengetahui jika latihan yang mereka jalani sangatlah berat,
tapi tidak sedikit pun menurunkan semangat para prajurit untuk melanjutkan latihan mereka, karena mereka mengetahui jika latihan itu sangat berguna untuk mereka semua. Awalnya mereka memang berpikir jika latihan berat tersebut hanya akan menyiksa mereka saja, namun setelah mereka selesai menjalani latihan berat itu, mereka semua bisa merasakan efeknya secara langsung pada tubuhnya. Bahkan tidak sedikit prajurit yang langsung bisa menguasai ilmu meringankan tubuh sampai tahap sempurna, yang pastinya tubuh mereka terasa jauh lebih ringan dan gerakan mereka menjadi jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Apa kalian semua siap? Tanya Xiaolang. Kami semua siap, Yang Mulia. Jawab para prajurit serempak. Bagus. Peraturannya masih sama seperti kemarin. Kalian hanya membutuhkan 3 langkah untuk bisa keluar dari lingkaran sihir yang aku ciptakan. Jika gagal, maka kalian harus menunggu sampai aku membebaskan kalian semua. Kalau begitu mari kita mulai. Ucap Xiaolang, lalu menciptakan lingkaran sihir yang sama seperti sebelumnya. Setelah lingkaran sihir tersebut muncul selama beberapa saat dan kemudian menghilang, para prajurit langsung merasakan tarikan kuat pada tubuh mereka masing-masing, sama seperti latihan yang mereka jalani kemarin. Namun hari ini ada sedikit perbedaan pada para prajurit, karena mereka semua nampak jauh lebih semangat dan tidak ada seorang pun dari mereka yang putus asa seperti latihan di hari pertama. Selain itu, seluruh prajurit sepertinya juga sudah mengerti jika yang mereka butuhkan dalam latihan ini bukan energi spiritual yang besar, justru yang benar-benar mereka perlukan adalah kekuatan fisik mereka sendiri. Karena untuk keluar dari lingkaran sihir tersebut sama sekali tidak memerlukan energi spiritual, karena energi spiritual yang mereka miliki hanya bisa digunakan untuk mengembalikan stamina mereka yang perlahan-lahan mulai terkuras. Sementara itu, tidak jauh dari tempat prajurit yang sedang latihan, Xiao Guang terlihat sedang memomeli ketiga bawahan Xiaolang yang lainnya. Ia benar-benar tidak menyangka jika mereka bertiga bisa mengatakan sesuatu yang buruk tentang tuan mereka sendiri, terutama Shen Long dan Dao Fang, padahal apa yang mereka katakan tidaklah benar sama sekali. Meski Xiaolang sudah memaafkan mereka dan memaklumi hal itu, tapi Xiao Guang tidak bisa diam saja. Bagaimanapun juga, ia harus memberikan hukuman kepada mereka bertiga, agar setelah ini, mereka tidak berani mengatakan hal buruk lagi tentang tuan mereka lagi, yaitu Xiaolang. Ketika Xiao Guang sedang memarahi mereka bertiga, Xiaolang datang menghampiri mereka berempat. Xiao Guang, sudahlah. Jangan dibahas lagi, karena aku sudah tidak mempermasalahkannya lagi. Bahkan aku sama sekali tidak merasa tersinggung dengan perkataan mereka, ucap Xiaolang. Tidak bisa tuan, sebagai bawahan mereka sudah sangat lancang. Jawab Xiao Guang. Lalu, apa yang ingin kau lakukan pada mereka? Tanya Xiaolang. Kami harus mendapatkan hukuman tuan, agar tidak ada lagi kejadian seperti ini, jawab Xiao Guang. Kami. Maksudmu kau juga ingin dihukum? Tanya Xiaolang. Meski aku tidak terlibat, tapi di antara mereka akulah yang dituakan, jadi aku juga merasa bersalah karena telah membiarkan mereka mengatakan hal buruk pada tuan, jawab Xiao Guang. Xiaolang menghela nafas panjang, ia tidak menyangka jika Xiao Guang adalah orang yang penuh tanggung jawab. Baiklah, kalau begitu aku akan menghukum kalian bertiga dan hukumannya adalah, kalian bertiga harus bisa bertahan dari tekanan aura yang akan aku gunakan, ucap Xiaolang. Baik tuan, jawab mereka berempat serempak. Baiklah, kalau begitu aku akan mulai sekarang. Ujar Xiaolang, kemudian menciptakan formasi pelindung di sekitar mereka, agar para prajurit yang sedang latihan tidak terkena tekanan intimidasi dari auranya. Shen Long dan Dao Fang saling berpandangan,
Entah kenapa saat melihat Xiaolang menciptakan formasi pelindung, mereka berdua seperti langsung mengetahui aura kekuatan apa yang akan Xiaolang gunakan untuk menghukum mereka berempat. Kita akan tamat hari ini juga, ucap Dao Fang pelan. Aku benar-benar menyesal telah melakukan tindakan yang bodoh, ujar Shenlong. Andai saja kita Wush. Ucapan Dao Fang langsung terhenti ketika aura kekuatan bintang menerpa tubuh mereka. Seketika itu juga, tekanan intimidasi yang sangat luar biasa besar langsung menekan mereka berempat. Tubuh mereka berempat seperti ditimpa oleh gunung Yamon sangat besar dan sangat berat, bahkan Shenlong dan Dao Fang sampai tertunduk akibat tekanan tersebut, karena sejak awal mereka tidak waspada. Sedangkan Xiao Guang dan Zhou Jin, mereka berdua masih bisa berdiri dengan tegap, meski sebenarnya mereka berdua juga merasakan tekanan yang sama seperti Shenlong dan Dao Fang. Namun karena mereka dua jauh lebih waspada dan telah bersiap-siap sejak awal, jadi mereka tidak terlalu kaget ketika aura intimidasi tersebut menimpa tubuh mereka. Jika kalian tidak sanggup lagi, maka katakan saja dan aku akan segera menarik kembali auraku, ucap Xiaolang. Tidak tuan, kami masih bisa bertahan, ujar Shenlong. Benar tuan, kami masih sanggup menahan tekanan ini, Dao Fang menambahkan. Bagaimana denganmu, Zhou Jin? Tanya Xiaolang. Aku juga masih sanggup tuan, jawab Zhou Jin, meski sebenarnya ia mulai kesulitan menahan tekanan tersebut, karena di antara empat bawahan Xiaolang, Zhou Jin adalah yang paling lemah. Xiao Guang. Aku masih sanggup tuan, jawab Xiao Guang. Suaranya masih terdengar tenang seperti biasa. Baiklah, karena kalian semua masih sanggup maka aku akan meningkatkan kekuatannya lagi, ucap Xiaolang, lalu meningkatkan aura kekuatan bintang yang ia keluarkan. Ketika Xiaolang meningkatkan aura kekuatan bintang, Xiao Guang dan tiga bawahannya yang lain langsung merasakan tekanan yang jauh lebih besar. Tubuh mereka berempat nampak gemetaran karena tekanan yang sangat besar yang mereka rasakan di tubuhnya. Bahkan Zhou Jin yang sebelumnya berdiri sekarang telah berlutut karena tidak sanggup lagi menahan tekanan besar tersebut. Zhou Jin, apa kau masih mau melanjutkan hukuman ini? Tanya Xiaolang. Aku masih sanggup tuan, jawab Zhou Jin, lalu berusaha untuk berdiri lagi. Meski sadar jika kekuatannya adalah yang paling lemah di antara para jenderal, namun Zhou Jin tidak pernah berkecil hati. Ia justru terus berusaha untuk meningkatkan kekuatannya, agar bisa setara dengan ketiga kakaknya. Karena itulah, dia tidak akan menyerah begitu saja, apalagi hanya karena tidak sanggup menahan tekanan berat tersebut. Baiklah, kalau kau masih mau berusaha maka lanjutkan saja. Tapi jika kau tidak sanggup lagi, maka katakan saja dan aku akan menyudahi hukumanmu, ucap Xiaolang. Ia merasa bangga dengan semangat yang dimiliki oleh bawahannya tersebut. Chapter 58. Melatih pasukan 5. Siang harinya. Xiaolang akhirnya menyudahi hukuman yang ia berikan kepada empat bawahannya. Karena Zhou Jin dan Dao Fang sudah tidak sanggup lagi menahan tekanan intimidasi dari kekuatan bintang. Begitu juga dengan Shenlong, hanya saja dia masih berusaha untuk terlihat tenang seperti tidak merasakan apa-apa, padahal ia benar-benar berharap agar hukuman tersebut cepat berakhir. Sementara Xiao Guang, dia adalah satu-satunya bawahan Xiaolang yang masih mampu bertahan. Tidak seperti Shenlong yang berpura-pura kuat menahan tekanan tersebut, Xiao Guang justru masih sanggup menahan tekanan intimidasi dari kekuatan bintang. Bahkan mungkin, Xiao Guang masih bisa bertahan meskipun menjalani hukuman tersebut selama 1 hari penuh. Hukuman kalian berakhir sampai di sini, karena aku harus melihat keadaan para prajurit, ucap Xiaolang, kemudian meninggalkan mereka berempat.
tentunya setelah menarik kembali auranya serta menghilangkan formasi pelindung yang ia ciptakan sebelumnya. Terima kasih Tuan, ucap mereka berempat serempak. Shenlong, Dao Fang dan Zhou Jin akhirnya bisa menghela nafas lega, ketiganya langsung menghempaskan tubuh mereka di atas rumput karena sudah terlalu lelah untuk berdiri. Nafas mereka bahkan terdengar memburu seperti baru saja selesai berlari sejauh puluhan kilometer. Lalu secara bersamaan mereka mengalihkan pandangannya pada Xiao Guang yang masih berdiri dengan tenang. Xiao Guang, apa kau tidak kelelahan? Tanya Shenlong. Tidak, jawab Xiao Guang singkat. Benar juga, selama hukuman berlangsung kenapa cuma kau yang masih nampak tenang? Padahal aura kekuatan bintang yang Tuan keluarkan lumayan besar, apa kau melakukan kecurangan? Tanya Shenlong penuh selidik. Kecurangan apa yang kau bicarakan? Menurutmu aku bisa berbuat seperti itu di hadapan Tuan? Kalaupun aku melakukan kecurangan, Tuan pasti akan mengetahuinya, jawab Xiao Guang. Ia sedikit kesal karena pertanyaan Shenlong. Lalu, kenapa kau masih bisa santai seperti ini? Tanya Shenlong. Apa kau lupa kalau aku sebenarnya adalah roh penjaga kekuatan bintang? Jawab Xiao Guang. Benar juga, pantas saja kau masih nampak baik-baik saja. Ujar Shenlong. Setelah mengakhiri hukuman untuk keempat bawahannya, Xiao Lang kemudian menghampiri para prajurit yang sedang latihan. Ketika sampai di sana, Xiao Lang tiba-tiba saja tersenyum senang, karena hampir semua prajuritnya terlihat telah beranjak dari tempatnya semula, yang artinya sudah ada kemajuan yang cukup besar dalam latihan mereka, meskipun hanya satu langkah. Xiao Lang kemudian menghilangkan lingkaran sihir yang ia ciptakan sebelumnya. Seketika itu juga, tarikan berat pada tubuh para prajurit langsung menghilang, lalu mereka semua mengalihkan pandangannya pada Xiao Lang. Kalian bisa istirahat sekarang, setelah itu latihan akan dilanjutkan, ucap Xiao Lang menjawab kebingungan para prajuritnya. Aku juga mengucapkan selamat kepada kalian yang telah berhasil bergerak, meski hanya satu langkah saja, tapi itu adalah kemajuan besar. Jadi teruskan usaha kalian agar kalian bisa lolos dari latihan ini sebelum 1 minggu lanjutnya. Terima kasih yang mulia, jawab seluruh prajurit serempak. Setelah itu, Xiao Lang langsung menghubungi Qin Hanzi melalui telepati. Ia kemudian memerintahkan Qin Hanzi untuk membawa makanan serta minuman untuk mereka semua yang ada di sana, karena saat ini, mereka tidak punya waktu lagi untuk mencari hewan buruan seperti kemarin. 1 jam kemudian, Qin Hanzi dan para petinggi istana akhirnya sampai ke tempat latihan, dengan membawa makanan serta minuman untuk Xiao Lang dan seluruh pasukan. Lalu setelahnya, mereka semua langsung makan bersama. Yang mulia, bagaimana perkembangannya? Tanya King Long. Lumayan, mereka sudah mulai menunjukkan perubahan hari ini, jawab Xiao Lang. Memangnya latihan seperti apa yang Anda berikan, yang mulia? Tanya Sue Ke. Hanya latihan biasa saja, jawab Xiao Lang santai. Tuan Sue Ke, apa Anda tertarik untuk mengikuti latihan ini? Tanya Dao Fang yang sepertinya memiliki rencana menarik dalam otaknya. Bagaimana bisa begitu? Latihan ini diperuntukkan bagi para prajurit, jadi tidak mungkin kami bisa mengikutinya, bukankah demikian, yang mulia? Tanya Sue Ke. Jangan salah Tuan Sue Ke, latihan ini tidak hanya diperuntukkan bagi para prajurit saja, jadi tidak masalah jika kalian semua ingin mengikutinya, ujar Dao Fang. Apakah itu benar, yang mulia? Tanya Sue Ke yang sepertinya tidak percaya dengan perkataan Dao Fang. Sebenarnya latihan ini memang hanya untuk para prajurit saja, tapi kalau kalian tertarik untuk mengikutinya, maka tidak akan jadi masalah, jawab Xiao Lang. Benarkah?
Kalau begitu aku ingin mengikutinya, ujar Sueke. Lalu, bagaimana dengan kalian? Ia bertanya pada para petinggi lainnya. Aku ikut, ujar King Long. Aku juga, ucap Bai Hu. Kenapa tidak? Ujar Xuan Wu. Yang pastinya aku tidak ingin ketinggalan, ucap Qin Hansi. Kelima Raja Hewan Suci akhirnya setuju untuk ikut dalam latihan tersebut, sementara para tetua lainnya lebih memilih untuk menyaksikan saja, bukan karena mereka tidak mau mengikuti latihan tersebut, tapi karena mereka sudah mengetahui latihan seperti apa yang akan diberikan oleh Xiao Lang. Bagi orang yang menyaksikan, pelatihan yang diberikan Xiao Lang memang nampak sepele, tapi bagi mereka yang menjalani, latihan tersebut adalah siksaan. Hahaha. Akhirnya, ada orang lain yang bisa merasakan siksaan dari Tuan. Dao Fang tertawa senang dalam hatinya, karena rencananya untuk menjahili 5 Raja Hewan Suci berjalan dengan lancar. Baiklah, kalau begitu, setelah selesai makan nanti kita akan melanjutkan latihan lagi, ucap Xiao Lang. Setelah selesai makan dan beristirahat selama setengah jam, para prajurit kembali berkumpul di tempat semula. Namun kali ini, 5 Raja Hewan Suci juga ada di dalam barisan mereka. Sebelum latihan dimulai, Sueke sempat bertanya kepada para prajurit tentang latihan yang diberikan oleh Xiao Lang. Tapi jawaban mereka semua sama dengan jawaban yang diberikan oleh Xiao Lang, yaitu latihan biasa. Apakah benar hanya latihan biasa? Tanya Sueke pada salah seorang prajurit. Benar Tuan, latihan yang diberikan oleh Yang Mulia hanya latihan biasa saja, jawab prajurit tersebut. Tidak lama kemudian, Xiao Lang datang menghampiri mereka semua. Karena sekarang 5 petinggi istana juga ikut dalam latihan ini, jadi aku akan menjelaskan lagi tentang latihan kali ini, ucap Xiao Lang, kemudian menjelaskan tentang latihan tersebut secara rinci. Ternyata memang hanya latihan biasa, padahal aku sempat berpikir jika latihan ini akan sangat berat, Sueke bergumam dalam hatinya. Apa kalian mengerti? Tanya Xiao Lang. Kami mengerti Yang Mulia, jawab mereka semua serempak. Bagus. Kalau begitu mari kita mulai, ujar Xiao Lang, kemudian menciptakan lingkaran sihir yang sama seperti latihan sebelumnya. Ketika lingkaran sihir tersebut muncul, semua orang yang ada di dalamnya langsung merasakan tarikan yang sangat besar di tubuhnya. Meski begitu, para prajurit masih nampak tenang karena sudah mulai terbiasa dengan latihan seperti itu. Tapi untuk 5 petinggi, mereka benar-benar kaget karena tidak pernah berpikir jika latihan yang biasa itu akan sangat menyakitkan. Apanya yang latihan biasa, ujar Sueke. Chapter 59. Melatih pasukan 6. Sueke dan 4 Raja Hewan Suci yang lain nampak sangat kewalahan menahan tarikan pada tubuhnya, padahal belum sampai 1 jam berlalu sejak latihan dimulai, tapi kekuatan mereka benar-benar telah terkuras sangat banyak. Mereka berlima juga ingin menyerah dan tidak mau melanjutkan latihan itu lagi. Tapi saat melihat seluruh prajurit yang masih bisa bertahan, mereka akhirnya mengurungkan niatnya. Sebenarnya tidak masalah jika mereka ingin menyerah dan tidak mau melanjutkan latihan itu lagi, karena Xiao Lang akan langsung membebaskan mereka berlima dari lingkaran sihir tersebut. Tapi tidak mungkin mereka menyerah begitu saja, sementara para prajurit malah masih bisa bertahan, bahkan para prajurit sudah mulai bergerak secara perlahan-lahan. Jika mereka berlima menyerah sekarang, maka sama saja dengan mereka merendahkan dirinya sendiri dan yang pastinya, mereka akan dipandang rendah oleh para prajurit, karena tidak sanggup melanjutkan latihan tersebut sampai akhir, padahal sebelum latihan dimulai mereka terlihat sangat bersemangat dan ingin segera memulai latihan tersebut. Lalu saat latihan dimulai, mereka malah ingin menyerah begitu saja. Hal itu tentunya akan membuat mereka merasa malu.
Apa kalian masih sanggup? Tanya Xiaolang. Tentu saja yang mulia, ujar Sueke. Baiklah, kalau begitu lanjutkan saja, tapi kalau kalian sudah tidak sanggup lagi, maka langsung katakan saja padaku, agar aku bisa membebaskan kalian berlima dari lingkaran sihir itu, ucap Xiaolang. Tidak yang mulia, kami akan tetap melanjutkan latihan ini, jawab Xuanwu. Xiaolang menghela nafas panjang, kemudian menggelengkan kepalanya. Ia benar-benar tidak menyangka jika kelima raja hewan suci akan sangat keras kepala, padahal raut wajah mereka mengatakan jika mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menjalankan latihan tersebut. Tapi karena takut harga diri mereka dipandang rendah oleh para prajurit, mereka akhirnya tetap memaksa untuk mengikuti latihan tersebut sampai akhir. Terkadang, memiliki harga diri yang tinggi juga tidak terlalu baik. Xiaolang bergumam pelan, lalu menjauh dari tempat latihan. Waktu terus bergulir dengan cepat, beberapa hari telah berlalu sejak dimulainya latihan keras para prajurit. Setiap harinya mereka selalu berusaha untuk keluar dari lingkaran sihir yang diciptakan oleh Xiaolang. Setiap hari yang telah berlalu, mereka merasakan tarikan yang sangat besar pada tubuhnya, hingga akhirnya, kemarin mereka benar-benar berhasil keluar dari lingkaran sihir tersebut. Seperti yang telah dikatakan oleh Xiaolang pada saat hari pertama mereka latihan, hari ini adalah hari di mana mereka harus menghindari serangan Xiaolang dan kali ini, Xiaolang benar-benar akan menyerang mereka dengan serius dan tidak akan menghentikan serangannya. Selamat atau tidaknya mereka dari serangan itu, tergantung dengan hasil latihan yang mereka dapatkan selama beberapa hari ini. Aku rasa kalian sudah mengetahui apa yang akan kita lakukan hari ini, jadi apa kalian siap? Tanya Xiaolang. Kami siap yang mulia, jawab para prajurit serempak. Baiklah, kalau begitu aku akan mulai menyerang, ucap Xiaolang, kemudian menciptakan ribuan tombak yin dan yang. Setelah itu, Xiaolang langsung melemparkan ribuan tombak tersebut ke arah para prajurit. Ribuan tombak yin dan yang melesat dengan kecepatan tinggi, aura yang terpancar dari ribuan tombak tersebut juga jauh lebih besar dari sebelumnya, yang menandakan jika Xiaolang benar-benar serius menyerang mereka semua. Lalu ketika ribuan tombak yin dan yang hampir mengenai mereka, tiba-tiba saja seluruh prajurit seperti menghilang dari tempatnya dan telah berpindah ke tempat lain yang tidak terlalu jauh dari tempat mereka berdiri sebelumnya. Sebenarnya para prajurit tersebut tidak benar-benar menghilang, namun karena gerakan mereka yang terlalu cepat, sehingga membuat mereka seolah-olah menghilang dari pandangan. Xiaolang tersenyum puas melihat pergerakan prajuritnya yang sangat luar biasa. Tapi jika hanya serangan seperti itu saja, masih belum cukup untuk membuktikan hasil dari latihan mereka selama ini. Tidak lama kemudian, Xiaolang melepaskan aura intimidasi dari tubuhnya untuk menekan para prajurit. Setelah itu, Xiaolang menciptakan ribuan tombak yin dan yang lagi, namun dengan kekuatan yang lebih besar. Berusahalah agar tidak mati, ujar Xiaolang, kemudian melemparkan ribuan tombak yin dan yang tersebut. Ribuan tombak yin dan yang melesat dengan kecepatan tinggi ke arah para prajurit. Meski sedang berada di bawah tekanan aura intimidasi, mereka masih nampak baik-baik saja, seolah-olah aura intimidasi tersebut tidak bisa menindas mereka sedikitpun. Hingga saat ribuan tombak tersebut hampir mengenai mereka, para prajurit lagi-lagi menghilang dari tempatnya dan telah berpindah ke tempat yang lain. Xiaolang kembali tersenyum puas, meskipun mereka berada di bawah tekanan intimidasi, tapi mereka masih bisa menghindari serangannya dengan mudah. Xiaolang kemudian melompat ke udara dan langsung meningkatkan aura kekuatannya, sehingga tekanan intimidasi yang dirasakan oleh para prajurit semakin membesar. Lalu Xiaolang menciptakan ribuan tombak yin dan yang lagi, namun dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya.
Latihan tersebut berlangsung sampai sore hari dan sudah tidak terhitung lagi berapa banyak serangan Xiaolang yang berhasil mereka hindari. Setiap kali para prajurit berhasil menghindari serangannya, maka Xiaolang akan meningkatkan aura kekuatannya, serta meningkatkan kekuatan serangannya, sampai pada akhirnya Xiaolang mencoba untuk melepaskan aura kekuatan bintang. Namun ketika aura tersebut baru terlepas dari tubuhnya, seluruh prajurit langsung dibuat kewalahan karena tekanan yang sangat dahsyat pada tubuh mereka. Sepertinya mereka masih jauh dari kata sanggup untuk menahan tekanan intimidasi dari aura kekuatan bintang, ucap Xiaolang dalam hatinya, kemudian menarik kembali aura kekuatan bintang. Baiklah, untuk sekarang aku rasa latihannya sudah cukup, aku juga merasa sangat bangga dengan kecepatan yang kalian miliki sekarang, yang artinya, latihan berat yang kalian jalani selama beberapa hari ini tidaklah sia-sia, ucap Xiaolang. Terima kasih yang mulia, ujar mereka semua serempak. Lalu untuk besok, kita akan melakukan latihan tahap berikutnya. Jadi persiapkan diri kalian masing-masing, karena latihan yang sesungguhnya akan dimulai besok. Ucap Xiaolang, kemudian pergi meninggalkan mereka semua. Para prajurit nampak kebingungan, karena mereka tidak mengerti dengan apa yang baru saja Xiaolang katakan. Jika memang latihan yang sesungguhnya akan dimulai besok, lalu apa yang telah mereka jalani selama beberapa hari yang lalu? Bukankah selama beberapa hari ini mereka telah latihan? Dan jika memang penyiksaan yang mereka jalani selama ini bukanlah latihan yang sesungguhnya, lalu akan seperti apa latihan yang sesungguhnya nanti? Berbagai macam pertanyaan muncul di benak mereka semua, namun tidak ada seorang pun dari mereka yang berhasil menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut, karena hanya Xiaolang lah yang bisa menjelaskan seperti apa latihan yang sesungguhnya itu. CH60 mengungkap misteri. Esok harinya, seperti hari-hari yang telah berlalu sebelumnya, seluruh prajurit nampak tengah bersiap-siap untuk melakukan latihan tahapan yang selanjutnya. Mereka semua bahkan telah berkumpul ketika matahari mulai muncul dan menyinari seluruh daratan dunia Dewa Kuno. Meski Xiaolang tidak pernah meminta mereka untuk bersiap-siap sepagi itu, tapi semangat dari mereka sendirilah yang membuat mereka bersiap-siap lebih cepat. Tidak lama kemudian, Xiaolang datang menghampiri mereka semua, bersama 4 jenderal dan 5 raja hewan suci, sementara para petinggi yang lainnya sudah kembali ke istana untuk mengawasi pekerjaan para penduduk kota. Xiaolang kemudian menjelaskan tentang latihan yang akan mereka jalani hari ini. Latihan yang akan kalian jalani hari ini adalah latihan bertarung. Tapi yang akan menjadi lawan kalian adalah para jenderal. Kalian bebas menggunakan kekuatan kalian, begitu juga dengan para jenderal. Tapi tenang saja, karena mereka tidak akan membunuh kalian, ucap Xiaolang. Para prajurit nampak sedikit kecewa karena hari ini mereka tidak akan berlatih dengan Xiaolang. Padahal mereka sangat berharap jika Xiaolang lah yang akan melatih mereka sampai selesai. Tapi di sisi lain, mereka juga merasa penasaran dengan latihan yang akan diberikan oleh para jenderal. Mereka semua juga penasaran dengan kekuatan para jenderal, karena yang mereka ketahui hanyalah Shenlong yang merupakan dewa agung bangsa naga, sementara 3 jenderal lainnya masih belum diketahui seperti apa kekuatannya. Namun tidak dengan pasukan Bulan Sabit dan pasukan klan Dewa Cahaya, karena kedua pasukan itu sudah mengetahui dengan jelas seperti apa kekuatan 4 jenderal mereka. Bahkan mereka sudah pernah mengalami siksaan yang sangat berat saat dilatih oleh para jenderal, meski saat itu Zhou Jin belum ada. Kedua pasukan itu juga sudah pernah berperang bersama mereka, tepatnya ketika mereka semua membasmi pasukan aliansi sekte aliran hitam. Jadi mereka sudah bisa menebak latihan seperti apa yang akan diberikan oleh keempat jenderal tersebut. Baiklah,
Kalau begitu aku akan pergi sebentar, karena ada sesuatu yang harus aku kerjakan, ucap Xiao Lang, kemudian pergi meninggalkan tempat latihan. Setelah itu, Xiao Lang langsung terbang menuju ke arah hutan luas yang pernah ia datangi sebelumnya. Meski sebelumnya sudah pernah menyusuri hutan tersebut bersama Shen Huoyuan dan teman-temannya, tapi entah mengapa Xiao Lang masih merasa sangat penasaran dengan hutan tersebut, karena Xiao Lang merasa masih ada sesuatu yang tersembunyi di hutan nan luas tersebut. 30 menit kemudian, Xiao Lang akhirnya sampai di tepi hutan tersebut. Tanpa menunda waktu lagi, ia langsung masuk ke hutan sambil mengedarkan kekuatan jiwanya untuk memeriksa keadaan di sekitarnya. Tapi baru saja beberapa menit Xiao Lang berada di hutan tersebut, ia sudah disambut oleh beberapa monster yang memiliki kekuatan yang lumayan, namun mereka bukanlah tandingan Xiao Lang. Xiao Lang kemudian menghela nafas panjang. Ia tidak menyangka jika perjalanannya akan terhambat secepat ini. Sepertinya akan sangat sulit untuk menyusuri hutan ini dengan cepat. Xiao Lang bergumam pelan sambil menggelengkan kepalanya. Baiklah, mari kita selesaikan dengan cepat, ucap Xiao Lang, kemudian menciptakan tombak energi kegelapan. Roar. Salah satu dari monster yang menghalangi Xiao Lang meraung dengan keras, seolah-olah sedang memberikan perintah kepada yang lainnya untuk segera menyerang Xiao Lang. Dan benar saja, setelah itu, para monster lainnya langsung mendekati Xiao Lang. Kemudian menyerangnya dengan menggunakan cakar mereka, namun saat cakar mereka hampir mengenai Xiao Lang, gerakan mereka tiba-tiba saja terhenti dan beberapa saat kemudian, mereka tiba-tiba saja tumbang dengan tombak energi kegelapan yang telah tertancap di kepala mereka. Roar. Monster yang sebelumnya kembali meraung dengan keras, ia sepertinya sangat marah karena Xiao Lang telah membunuh bawahannya. Namun saat mulutnya masih terbuka lebar, sebuah tombak energi kegelapan melesat dengan kecepatan tinggi dan kemudian masuk ke dalam mulutnya sampai menembus ke bagian belakang kepalanya. Kau terlalu berisik, ujar Xiao Lang, kemudian melanjutkan perjalanannya untuk menyusuri hutan. Namun gerakannya tiba-tiba saja terhenti ketika mengingat sesuatu yang hampir saja ia lupakan. Hampir saja aku melupakannya, ucap Xiao Lang, kemudian menghampiri mayat para monster, lalu mengambil kristal jiwa mereka. Kristal jiwa para monster tersebut memang tidak terlalu berguna untuknya, tapi tidak dengan para prajuritnya, karena kekuatan atau tingkat kultivasi mereka akan semakin bertambah jika menyerap energi yang terkandung dalam kristal jiwa tersebut. Tapi tentunya, ia harus mendapatkan banyak kristal jiwa untuk semua prajuritnya. Jika tidak, semuanya akan tetap sia-sia saja. Setelah selesai mengambil dan menyimpan kristal jiwa para monster, Xiao Lang kemudian melanjutkan perjalanannya untuk menyusuri hutan luas tersebut. Sebenarnya Xiao Lang sendiri juga tidak mengetahui apa yang sedang ia cari di hutan tersebut, karena ia hanya mengikuti nalurinya saja, yang mengatakan jika di hutan tersebut masih ada misteri yang tersimpan. Awalnya Xiao Lang sendiri tidak yakin dengan nalurinya itu, tapi setelah ia memikirkannya dengan baik, Xiao Lang akhirnya memutuskan untuk mengikuti nalurinya sendiri, karena menurutnya, sangat tidak mungkin jika hutan yang sangat luas tersebut tidak menyimpan apa-apa di dalamnya, setidaknya pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalam hutan tersebut dan sedang menunggu untuk ditemukan. Waktu terus bergulir dengan cepat, sudah beberapa jam berlalu sejak Xiao Lang memulai penelusurannya di hutan tersebut, tapi sampai sekarang ia masih belum menemukan apa-apa, kecuali hanya monster yang selalu berdatangan dan menghadang perjalanannya. Namun mereka semua berhasil dimusnahkan oleh Xiao Lang. Ia juga mendapatkan banyak kristal jiwa untuk para prajuritnya. Saat ini Xiao Lang sedang beristirahat di atas dahan pohon yang cukup besar, sambil memakan buah apel yang ia temukan dalam perjalanannya.
Sepertinya memang tidak ada apa-apa di hutan ini, tapi kenapa naluriku mengatakan jika di hutan ini masih ada sesuatu untuk ditemukan? Xiao Lang bergumam pelan. Xiao Lang memikirkan cara untuk menemukan sesuatu yang tersimpan tersebut, tapi tentunya tidak mudah, karena ia sendiri juga tidak mengetahui misteri apa yang tersimpan di hutan nan luas tersebut. Hingga pada akhirnya, Xiao Lang memutuskan untuk mencarinya dengan menggunakan kekuatan jiwanya lagi, karena akan lebih mudah untuk menemukan sesuatu yang tersimpan dengan cara seperti itu, sekalipun sesuatu tersebut dilindungi oleh suatu formasi. Xiao Lang kemudian memperbaiki posisi duduknya menjadi posisi bermeditasi, lalu ia menciptakan formasi pelindung untuk melindungi dirinya, agar tidak ada yang bisa mengganggu tubuhnya saat jiwanya keluar dari tubuhnya nanti. Setelah itu, Sung menutup matanya perlahan-lahan. Tidak lama kemudian, jiwanya pun keluar dari tubuhnya. Bersambung. Chapter 61. Pemandangan indah.